hari ini pesawat meluncur dari bagian kiri atas. 30-70 nih kayaknya ya. Ya, tapi balik lagi, ini Sunhawk. Dimanapun garis pesawatnya akan sangat nyaman turunnya. Betul. Dan kayaknya dari Aerol sendiri udah turun ngamanin. Ini sisi pulau sebelah kiri atas nih kayak bakal aman banget, cuman ada satu tim. Sisanya kayak bakalan lebih ke main islandnya nih. Yap, bakal langsung menuju ke arah Paradise-nya, bootcamp-nya, Camp Bravo, Lakawi, sama Kampong. Kampong ada yang ke sana nggak ya? Kayaknya ada deh tim yang ngeluting di Kampong harusnya ada. Dan Bahampas, kita lihat pergerakannya langsung menuju ke arah docks dan juga menuju ke pinggiran-pinggiran bawah kanan seperti tempat yang biasa diluting oleh tim Alter Ego. Yap. Oh, tapi kalau dilihat dari arah minimap, enggak minimap sih, keseluruhan mapnya benar-benar di center banget. Jadi kayaknya bootcamp Paradise masih bakal masuk sih. Ya, ini bakal menjadi gameplay yang menurut gua agak sedikit pasif. Pokoknya kalau misalkan kita ngelihat satu map itu circle pertamanya udah mengambil bagian tengahnya, itu udah pasti bakal keprediksi gamenya akan sedikit pasif. Kecuali tim-tim yang ingin mendapatkan jumlah kill yang cukup banyak seperti BTR yang belakangan yang dua round tadi mereka dapetin kill yang cukup banyak dan boom sudah mendapatkan satu pemain tadi dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Godin memecah telur pertamanya. Nara harus kehilangan satu pemain mereka. Ya, ini bahaya banget sih. Nara tadi permainannya udah lumayan cukup bagus banget di round keduanya. Kalau misalnya mereka harus tusun, menurut gue bakal semakin susah lagi sih untuk nambah-nambahin kill point tentunya. Pastinya, karena mereka semua pasti berharap akan mendapatkan poin yang banyak dan sangat maksimal. Bahampas yang mengambil di bagian bawah, ada RRQ juga yang mengambil di bagian bawah. Sedikit menyenggol bagian bantainya. Ya. Dikit banget, karena mereka fokusnya di arah camp Carly-nya, tapi kayaknya nggak menutup kemungkinan juga kalau misalkan nanti RRQ bakal ambil di bagian bantai sedikit. Iya, tapi tadi posisinya setupnya dua-dua sih dari RRQ sendiri ya. Satunya masih di pulau bawahnya, di bantai, yang satunya lagi di cave. Iya. Oke, Mungkin karena emang pengen maksimalin looting anda mereka juga. bisa. Dan juga memberikan informasi juga sih untuk tim yang udah lebih dulu di arah main islandnya. Kalau misalnya itu udah ngamanin tempat nih, mungkin bisa langsung aja masuk ke sini. Dan di bootcamp tadi ada tim dari Morp. Nah, biasanya nih kalau boom dari Paradise bakal pindah langsung ke area lain. Ya, Boom ini tipikal tim yang nggak lama lootingnya. Jadi walaupun mereka mendapatkan area high looting seperti Paradise, mereka pasti lootingnya cuma sebentar doang. 1 atau 2 menit terus mereka bakal ambil jalur rotasinya. Bersamaan dengan tim Genesis Dogma juga yang berada di sekitar Boom. Ketika Boom ingin melakukan rotasi menuju ke arah bootcamp, harus hati-hati karena GD suka banget untuk mengambil bagian bukit dekat gudang 3-nya bootcamp. Betul. Tapi kalau kita lihat juga kayaknya belum ada tim-tim yang tabrakan di satu area. Cuma tadi ada Nara aja yang satu player yang keculik. Yep. Dan sisanya bakal menjadi permainan yang cukup pasif lagi karena ya balik lagi. Zonanya di tengah-tengah, otomatis mereka nggak perlu melakukan banyak banget rotasi. Ya, sementara dari NFT sendiri mereka masih memaksimalkan lootingan mereka di sekitar daerahnya Kau. BTR nggak ada perubahan strategi, masih tetap untuk mengambil di daerahnya Hatin. Ini bakal menjadi sedikit pasif sih, karena circle-nya ke bagian tengah ini menguntungkan untuk tim-tim yang mengambil di bagian center dari Sunhawk dan juga untuk tim-tim yang mengambil di bagian pinggir-pinggiran dari kondisi map Sunhawk kita kali ini, karena jarak rotasinya nggak bakal terlalu jauh juga. Tapi ada spray down sudah mulai terdengar kali ini, ada tim Siren dan juga mana tadi Siren deketan sama GD. Red Rocket, sorry, warnanya sama-sama biru. Ya, sama-sama biru, cuma GD itu lebih tua birunya, sementara Red Rocket lebih muda. Harusnya ini ada 3 tim sih, karena ada Morp juga tadi. Ya, di momen-momen kayak gini tuh Morp udah mulai melakukan rotasi. Kita lihat di minimap sebelah kanan, ada satu panah tuh, burutan yang ada panahnya di ujung. Itu kayaknya satu pemain dari Morp yang udah mulai nge-scout ke arah Siren, karena mereka udah mendapatkan informasi ada tembakan di arah kompon tersebut. Ya, dan kalau dilihat juga dari beberapa player Red Rocket juga udah mulai kembali regroup kali ini. Ini menjadi bahaya banget kalau misalnya harus keculik satu persatu karena di belakang juga masih ada Morp dan barrier di sini. Terlalu open. Ya, itu udah pasti bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Barrier langsung tersungkur. Sinon juga sudah dipulangkan ke arah lobby. Red Rocket mendapatkan 2 pemain dari tim Siren. Siren habis bermain bagus tadi. Jangan sampai mereka tusun sekarang karena mereka butuh poin untuk masuk ke babak 16 besar. Sementara Ray 2000 akan memantau dari kejauhan. Tidak ada engagement dengan jarak dekat lagi dan Nekozu juga sudah terpick off. Red Rocket berhasil mengontrol area pertempuran ini. Tapi Morp
mulai datang. Kings mulai terpick off, satu pemain terjatuh dan bakal dipush oleh tim Victim yang tiba-tiba datang juga ke area ini. Oke, ini berarti bakal menjadi 4 tim tadi di area itu Betul. ya. Gue pikir cuma ada Red Rocket, Mob, dan juga Siren aja, tapi ternyata ada Victim juga. Dan ini malah jadi kesempatan yang bagus banget kalau misal Victim mau join the fight di antara Mob dan juga Red Rocket nih. Yes, ini Victim bakal menjadi tim ketiga yang bakal rusuh dan No Mercy juga terpick off. Red Face berhasil mendapatkan satu. Zabrol sedikit terlambat karena dia harus melakukan boosting terlebih dahulu. Pintu sudah mulai ditutup, kontrol di arah sebelah kiri. Free Fire yang tidak mendapatkan apapun. Zabrol harus mundur karena No Mercy harus di revive terlebih dahulu. Yap, dan harusnya sih masih bakalan cukup waktu banget untuk revive karena ini posisinya lumayan cukup jauh. Sehingga dari Red Rocket nggak ada inisiasi untuk nge-push, tapi masih coba untuk melakukan beberapa tappingin aja terjadi dari Jaxi juga di sini coba untuk melakukan push ke arah komponnya karena cuman kayak dipisahkan oleh jalanan aja ya. Yap, dan jalannya tadi buat pindah juga harus Susah di smoke sih. terlebih dahulu. Dan smoke-nya satu doang. Harusnya kalau dia punya utility yang banyak itu bisa jadi 2 atau bahkan 3 smoke untuk nutup jalur perpindahannya. Pintu sudah mulai terbuka, bakal dikontrol dengan sangat baik. Tapi Teddy bakal menutup pintunya lagi. Zabrol berada di bagian paling depan bakal dilempar. Itu smoke atau granat? Kayaknya smoke. Granat kayak terlalu jauh Iya, ya, smoke. nggak bakal nyampe sih. Itu smoke yang bakal di set up sama Zabrol. Kayaknya mereka bakal melakukan perpindahan dan rotasi untuk melakukan push ke arah pertahanan dari Red Rocket. Tapi Victim di jarak yang berbeda, di arah yang lain, juga sudah mulai ikut-ikutan nembak, tapping-tapping ke arah Morph dan juga Red Rocket nih. Yes, di sini yang jadi kesulitan adalah dari Red Rocket sih, karena mereka udah kehilangan satu player di awal, bakal sedikit susah, apalagi dari Zabrol juga di sini coba untuk melakukan flanking, step by step sedikit masuk ke arah kompon yang ada Red Face di sana. Ya, ini bakal di-push tapi dari HBD itu bakal langsung di-spray begitu aja. Zabrol sudah tahu di manakah Red Face berada. 3 pemain dengan jarak yang cukup dekat, sementara Rocky dan juga Teddy berusaha untuk melakukan backup karena Red Face yang sudah mulai terhimpit. Masih ada Victim di bagian kanan dari mereka. Jangan terlalu terlena, ada spray dan berhasil mendapatkan Rocky. Close combat fire antara Zabrol dan juga Rocky berhasil menangkan arah seorang Zabrol. Bakal di-push lagi, kali ini ada spray dari sebelah kiri, tidak sadar ada Red Face di bagian kiri. Backup fire dari Rensky menuju ke arah rumahnya, sementara Jaxi melakukan spray hampir mendapatkan satu, tapi satu pemain dari Morph sudah mulai dipulangkan. Hanya menyisakan 3 player saja. No Mercy sudah dipulangkan ke arah lobby dan Teddy harus tenang. Dia kayaknya bisa ke belakang untuk menyelamatkan Rocky terlebih dahulu. Ya, apalagi ini jadi knock pertama juga, jadi nggak bakal terlalu deres. Selama dari Mob nggak coba untuk melakukan inisiasi nge-push ke area rumahnya Red Rocket, harusnya masih cukup aman untuk di-revive sih. Yap. Tapi dari Red Face, lo lihat dia masih tetap di tempat yang sama, bahkan nggak mengeluarkan step sedikit pun. Yang Harusnya dikhawatirkan itu sebenarnya, waduh, GD udah mulai datang juga. Semakin ramai ini. Ya, itu yang gue khawatirin. Ada Victim soalnya di arah compound di belakangnya Red Rocket. Jadi ada steal kill tadi. Wah, ini jadi bahaya banget sih. Kayak pertarungan di sini tuh bener-bener ngundang tim-tim lain untuk Betul. datang ya. Kayak tadi yang cuma ada 2 tim, jadi 3 tim, jadi 4 tim. Terus sekarang udah hilang 1 jadi 4 tim lagi Iya. gara-gara GD-nya udah mulai datang. Semua sangat tergiur dengan adanya perang yang terjadi. Ya, cuman sayang banget tadi ternyata satu player dari tim Red Rocket nggak bisa diamankan, otomatis bakal jomplang lagi 3 lawan 2 kali ini. Ya, ini 3 lawan 2, lawan 4 ya. Karena masih ada GD dan Victim di sekitar compound yang sedang ditempatin oleh Morph dan juga Red Rocket. Teddy masih di tempat yang sama, Red Face masih di tempat yang sama, dan Morph akan berpikir ulang lagi. Apakah mereka bakal melakukan engagement lebih lanjut atau mereka harus memastikan daerah sekitarnya dulu? Karena Morph belum tahu kalau ada GD di belakang mereka. Ya, GD udah mulai mendekat tuh, 2 pemainnya udah mulai mendekat, tapi kali ini ada spray, baru dibilang ada spray yang sangat bebas dari Valen, mendapatkan 1 dan balik lagi ke arah rumah. Aduh, Red Rocket udah mulai rusuh untuk ikut nembak-nembak juga. ya ini sebenarnya jadi kesempatan untuk Red Rocket sih, karena posisinya dia sekarang terselamatkan berkat adanya GD tadi yang menjadi third party juga di sini, dan bisa lu lihat jadi 2 lawan 2 kali ini. Nggak terlalu berat untuk Red Rocket untuk nge-engage dari Morph. Ya, Apalagi Jaxi udah knock juga di sana ya. Betul, Danso berhasil membuka view-nya dan ada aura yang datang. 1, 2, 3, 4, 5 tim di daerah yang berbeda. Spray lagi dari Danso menuju ke dalam rumah dan kali ini bakal melakukan reset position untuk melakukan revive terlebih dahulu. Sementara GD sedang melakukan setup untuk melakukan push. Hati-hati, ada aura di sebelah kanan belakang dari tim Genesis Dogma.
Yes, dan ada ojek online juga yang baru datang tadi. Dan ini jadi kesempatan kayak Red Face tinggal steal kill aja kalau dia mau. Di sana ada satu player dari GD yang udah mulai knock bakal coba untuk melakukan spray. Masih cukup aman, ada obstacles yang bisa menyelamatkan tim dari GD. Yap, Red Face udah mulai berpindah rumah. Dia tidak terjebak dalam rumah yang sempit lagi. Jaxi tertutup oleh smoke. Kalau tadi nggak ada smoke, gue yakin angle dari Red Face punya free shoot menuju ke arah Jaxi. Sementara Teddy juga masih cukup tenang. Dua pemain Morph terjebak, bakal di setup terlebih dahulu. Smoke, ada tembakan dari Aura yang sudah mulai datang ke arah GD. Oke, ini bakal bahaya banget. Ini malah jadi posisi yang sangat-sangat mematikan untuk GD tentunya. L juga gue nggak tahu nih, apakah mereka bakal ngambil resiko untuk nge-revive L atau enggak, tapi gue nggak tahu. Tadi L kena sama Morph atau sama Red Rocket ya? Harusnya sama Apa Morph. sama dari yang belakang ya? Harusnya sama Morph sih, karena tadi gue ngeliat, oh sama Red. Sama Red ya? Sama Red harusnya. Oke, dan tim Aura juga di sana sambil menyamar coba untuk memperhatikan situasi yang sedang terjadi antara tim Morph dan juga tim Red Rocket di sana. Coba melakukan spray down, dua player bakal langsung didapatkan aja kali ini langsung di end sama Ken. Gila, Ken dapetin dua pemain langsung tadi. Satu secure point, satunya lagi knock. Ini bakal legit banget tentunya untuk tim Aura. 2 poin pertama dan bakal langsung melakukan spray lagi menuju ke arah flag. Tapi masih recovering fire dari pemain GD yang lainnya. Ya, padahal tadi GD posisinya benar-benar bagus banget. Dan satu player yang udah mulai keculik sama tim victim juga. GD dalam posisi yang sangat-sangat tidak aman. Tersideways dari ketiga belah tim. Ya, ini bukan hal yang bagus untuk GD. Bahkan Ken ingin ngebuka angle shootnya lebih jauh lagi. NFT sedang perang sama bunuh tempat yang lain. Jangan sampai kenok. Ini udah nggak kenok lagi. Sekali kesentil peluru, GD bakal menjadi tim kedua yang pulang ke arah lobby. Ya, menurut gue dari Danzo kayaknya mendingan langsung tinggalin aja di tempat ya. Benar-benar mematikan banget. Bisa lu lihat dari NFT sendiri bahkan udah mulai datang ke arah compoundnya. Dan udah mulai knockdown di sana langsung aja di secure kill pointnya. Misalkan 3 player dari NFT. Tapi belum nge-killing. Dan Liquid mendapatkan beberapa spray juga dari arah Boom ternyata. Ya, ini bakal berbahaya nih. NFT bakal fight sama Boom di tengah intensifnya fight antara 4 tim tadi. Yang datang silih berganti untuk menghajar dan memperebutkan compound dari Red Rocket. Kali ini kita geser sedikit di pertigaan yang lain. Ada NFT dan juga Boom Esport yang sedang melakukan fight. Boom bahkan sudah mendapatkan satu pemain dari tim NFT. Kontrol granat terlebih dahulu, akankah dilempar menuju ke arah Spavel? Masuk, Paiko! Meledak di udara ternyata hanya menjadi sebuah kembang api. Yap, tapi at least dari Flippy juga udah mengetahui posisi dari Swavel di sana. Bakal coba untuk melakukan leaning aja walaupun masih belum melakukan inisiasi untuk maju ke dalam compound ya. Dari Aura sendiri udah mendapatkan 2 kill point tambahan, tapi ternyata mereka malah meninggalkan area tadi ya. Ya, ini udah mulai menarik diri dari posisi compound yang mereka tempatin. Karena Blue Zone juga udah mulai bergerak. Sementara compound yang mereka tempatin itu berada di sekitar bootcamp. Walaupun masih ada persentase compound ini masuk dalam circle yang ketiga. Kayaknya mereka udah mulai berpikir untuk cari jalur yang lebih aman. Sebelum adanya tim lain lagi yang ngumpul ke sini. Ya, bakal makin rame sih tentunya. Dan masih dengan posisi yang sama Boom dan juga NFT di sini tadi coba untuk melemparkan granat walaupun nggak mengenai siapapun juga. Yap, dan akhirnya satu pemainnya GD ketangkep sama victim ya. Langsung dipulangkan ke arah lobby. Boom masih melakukan fight yang sangat-sangat seru dengan tim NFT. Sama-sama wah itu sama-sama ngokas granat tadi. Tapi kayaknya nggak ngedapetin apapun. Fokker bakal menyeberang jalan. Ini bakal langsung melakukan push menuju ke arah tim NFT. Fokker sudah mulai masuk tapi Jaxi berhasil mengamankan satu pemain. Ken berhasil ditumbangkan 3 pemain di arah compound yang hampir sama. Sudah mulai keluar lempar granat lagi menuju ke pinggir tapi ada shoulder pick yang dilakukan menuju ke arah Liquid. Cukup sekarang kepala Gimpe sedang dalam proses healing. Sementara satu pemain Boom punya angle nih dari dalam rumah. Oke, dan sekarang malah dari tim Boom sendiri udah mulai sedikit demi sedikit maju ke arah compoundnya NFT kali ini. Bakal terjadi peperangan yang cukup sengit. Bisa lu lihat ya, setup position dari Boom 4, bisa-bisa semua. Sedangkan ada 2 player dari NFT yang terjebak dalam compound yang sangat-sangat sempit. Ya, ini backup fire harus cepat banget dari Pala Gimpe karena Liquid dan juga Flippy berusaha memberikan distraction ke arah pemain-pemain dari Boom. Berapa banyak utility dan juga Boom yang sudah mulai mereka lempar, bakal dilempar menuju ke dalam rumah. Satu orang sudah mulai kelihatan kali ini Liquid. Oh, Pala Gimpe akan lempar menuju ke arah Fokker, apakah bakal memberikan damage menuju ke arah Fokker, bakal dilempar langsung masuk tapi Fokker bakal melakukan flank ke arah kiri. Tidak akan mendapatkan siapapun, tidak ada threat sama sekali sementara Pala Gimpe masih bertahan di dalam rumah. Granat kedua akan dilempar untuk percobaan yang kedua. Menurut gue ini malah jadi kayak buang-buang utility ya. Karena tidak mengenai damage sedikit pun juga.
Dan satu persatu kayaknya bakal mulai sedikit berkurang juga resource yang mereka miliki tentunya. Masih dengan posisi yang sama. Dari NFT sih bakal bener-bener nahan banget. Sedangkan dari Bom di sini harusnya udah mengetahui posisi dari NFT. Palgimpe juga masih coba untuk sedikit mengarah ke Eston di sana, dan di belakangnya ada Bigetron. Ini bakal sedikit bahaya banget. Ya, BTR udah mulai join to the fight juga. Mereka sudah berhasil hinggap ke arah bootcamp. Bukan hal yang bagus karena ini bakal menjadi fight yang banyak banget dan seru. Karena yang paling rugi sebenarnya Retrocat. Mereka nggak punya looting box lagi dari korban yang udah mereka dapetin. Yes. Dan ini masih di tempat yang sama bahkan ya. Mereka benar-benar bergeming di tempat ini aja karena nggak bisa pergi kemana-mana pun juga gitu. Dan satu player dari Victim udah mulai tumbang juga di sini dari RRQ. Walaupun kayaknya nggak bakal bisa langsung di end karena terlalu jauh. Apalagi di depannya juga masih ada tim The Pillars. Ini bakal segi berbahaya kalau misalnya dari RRQ terlalu fokus terhadap tim Victim ya. Ya, Victim akhirnya mendapatkan satu lawan baru lagi setelah mereka menjadi tim ketiga yang selalu mengganggu fight tim-tim lain. Kali ini Victim mendapatkan kontesan baru dan ini kayaknya bakal komit untuk melakukan fight deh. Kalau dilihat antara Victim dan juga RRQ dan ada The Pillars, kayaknya nih ya, ini bakal menjadi third party-nya itu The Pillars. Yap. Bukan RRQ ataupun Victim ya. Masih melakukan engagement kali ini Palgimpe berusaha untuk melakukan pick tipis menuju ke arah Spavel. Granat bakal dikokang, lempar langsung, dia bakal melakukan push sedikit demi sedikit. Tapi masih ada Godin yang siap membackup dari arah rumah yang lain. Oke, ini sebenarnya bahaya banget sih posisi dari Palgimpe. Dia terbuka banget dari sisi sebelah kanannya. Wah, lihat, Godinnya udah mulai. Estonnya udah mulai ngeflank ke arah luar. Ini bakal ada pick tipis dari bagian luar rumah ke arah Palgimpe. Ya, ini kayak cuma tinggal nunggu momen aja harusnya. Sedangkan dari Swavel juga bakal coba untuk sedikit memutar di mana di sana harusnya Tukeran udah bakal tempat doang. Oh enggak. buat ngedistract Iya. posisi dari NFT sih. Pasti kan bingung nih arah kaki yang mana. Betul, ini udah mulai nahan step nih. Satu orang bakal kontrol sebelah kanan, sementara Ryzen masih berada di bagian bootcamp, keluar sedikit mengintip area perbukitan terlebih dahulu. Takutnya tiba-tiba kalau misalkan BTR ingin join ke fight malah ketangkep sama tim lain yang udah nge-hold position di arah perbukitan, kan bahaya buat BTR-nya. Yap, dan masih dengan posisi yang sama kali ini. Bigetron cuman kayak tahu informasi aja di depannya ada tim lain, tapi mereka nggak coba untuk pindah dulu, nggak coba untuk melakukan rotasi. Karena zonanya sebentar lagi bakal mengarah ke mana? Di Bonafide ternyata ya. Betul, ini bakal numpuk di sebelah kiri. Bonafide berada di seperempat dari circle yang keempat. Udah gitu itu di arah quarry yang di bawah ya, yang air-air itu. Yes, ini bakal jadi PR nih. Tim-tim bakal numpuk di sebelah kiri bawah karena ada banyak banget yang masih melakukan fight. Dengan waktu yang cukup lama, sudah mulai bergerak. Zuxi melihat Roses, terlihat sangat bebas berada di balik pohon. Ada dua flanker yang akan bergerak ngebuka view ke arah BTR. Sementara Roses masih berusaha untuk dilakukan pick oleh pemain-pemain dari BTR. Jaden sudah mulai melakukan setupnya dan Roses juga tadi sudah mulai melakukan flank ke sebelah kanan. Belum terdeteksi di mana dua pemain Aura yang lainnya. Tapi Luxi sudah mulai bocor, Roses juga sudah mulai bocor dan Liquid bakal maju. Sama-sama mendapatkan satu dan langsung dipulangkan ke arah lobby, tapi ada shoulder pick dari bagian belakang dan NFT pun dipulangkan ke arah lobby. Bu benar-benar posisinya bagus banget tadi setup positionnya. Dia masih bisa memberikan backupan ke temannya. Harusnya tadi gue nggak tahu ya, apakah masih bisa di end atau masih bisa diselamatin tadi. Kayaknya emang dia pengen masuk ke dalam rumah dulu, tapi granat dari Jaden bakal langsung meluncur dengan sangat deras ke arah Zuxi. Satu pick berhasil diamankan, sementara Rosesi bakal melihat menuju ke arah Ryzen-nya. Sama-sama mendapatkan trade dan kali ini harus dilakukan setup untuk penyelamatan ke anggotanya mereka masing-masing dulu. Ya, tapi Jaden posisinya di sini benar-benar udah kelok banget. Kayaknya bakal ninggalin aja dua player yang udah mulai kena di sana, bakal coba untuk dimajuin sama Microboy, mencari last man standing dari Aura yang gak bakal bisa nge-revive temennya kali ini. Ya, Rosesi udah pasti dia bakal bleeding out atau enggak bakal langsung dipulangin sama pemain-pemain dari BTR. Dan ada Bahampas yang tiba-tiba datang melakukan pick ke arah Zuxi. Oh, Morp ternyata. Ada Morp. Ini ada Morp dan ada XCN juga tadi posisinya di sini. Dan Jaden juga masih dengan setup smoke-nya di bawah masih cukup aman. Dari Jaden juga kayaknya nggak bakal bisa untuk pindah dari area ini sih, karena bakal susah banget. Spray masih dilakukan juga. Kayak dari Aura tinggal nunggu aja nih kalau misalnya ada third party yang bisa nyelamatin dia untuk
bisa kabur dari area yang cukup mematikan kali ini. Ya karena nggak boleh nahan lama di sini. Blue Zone udah mulai bergerak dan ini adalah Blue Zone yang keempat. Bahampas, mereka mau tetap jalan ke arah play zone, ini bakal worry banget. Di belakang mereka masih ada tim XCN yang berkemungkinan besar bakal ganggu rotasi dari Bahampas. Bahampas bakal ambil tembok sebelah luarnya sementara Victim menjaga di bagian yang agak sedikit dalam. Banyu dan juga bakal ada perang di arah yang lain. Jaxi mulai terlihat dan Ryzen bersamaan dengan Luxi melakukan spray menuju ke arah Jaxi. Ini bakal menjadi akhir untuk Jaxi, langsung tersungkur. Tidak akan ada penyelamatan sukses ke arah Jaxi-nya. Yaps, dan bakal ditinggalin gitu aja. Zonanya juga kita bakal mengarah ke open field dan dimana belum ada satupun tim yang udah mulai mengamankan ya. Cuman ada di pilar saja. Yap, The Pillars dari tadi nggak bergerak. Dia cuma nahan kompon yang sudah mereka hinggapin dari circle kedua dan sekarang mereka masuk untuk circle yang kelima. Fajar mulai tertangkap dan Red Face sudah mulai melakukan tembakan-tembakan ke arah tim yang mereka lihat. Sementara Fajar pun dipulangkan ke arah lobby. Oh no, Peko terlalu terbuka men. Jisoo dapat angle yang cukup bebas. Peko dengan bunny hopnya berhasil menghindari peluru-peluru panas dari Chisun. Yes, perlu diingat ini area perairan ya, pasti bakal sedikit movementnya agak terganggu. Tapi setidaknya dari Nerpeko menjadikan itu informasi yang penting banget kalau di sebelah atasnya ada tim lain. Sedangkan dari Swavel juga di sana udah mulai tersungkur, bakal coba di finish menggunakan granat. Bye-bye. Setup smoke sebenarnya bakal dilakuin untuk inisiasi reviving ya, tapi kayaknya bakal susah sih kalau dia mau maju pun. Iya, still kill. Jadi Aerolov ya. Ada Aerolov ternyata yang tiba-tiba ngepick ke arah Boom. Dan wow, Victim harus gerak men. Lu nggak bisa nahan di sini terlalu lama juga. Mendingan langsung gerak masuk dalam circle. Ada tembakan dari sebelah kiri, cuekin aja karena Bahampas bakal fight sama Red Rocket. Still kill kali ini dari Victim. What a nice play man. Dan Aura pun harus puas di posisi ke-13. Ya, ini bakal jadi PR untuk Bahampas kalau mau masuk ke dalam zona karena udah ada Victim yang lebih dulu masuk ke arah zona kali ini. Di sebelah kirinya juga ada tim Red Rocket, di sana Banyu udah mulai tersungkur dan bakal coba untuk melakukan backupan kali ini. Ya, ada BTR juga di sekitar mereka. Ini Victim bakal fight dengan BTR terlebih dahulu. Mereka nggak boleh fokus menuju ke bagian quarry-nya dulu karena mereka harus mengamankan bagian perbukitan. Nggak hanya tim mereka yang ada di sana dan Chisun berhasil mendapatkan suksi dengan granatnya. Jersey pun tertumbang kali ini dan Jughead terlihat. The Pillars mulai melancarkan tembakannya dan berhasil mendapatkan satu. Morp harus dipulangkan ke arah lobby. Bahampas juga dipulangkan ke arah lobby. Dua tim pulang di waktu yang hampir bersamaan. Bahkan Victim sebelum mereka pulang ke lobby, mereka sudah mendapatkan 10 poin kill. Udah lumayan cukup aman lah ya setidaknya kill poinnya walaupun placementnya agak sedikit kepleset. Tapi di sisi lain juga Aerolov masih dengan posisi yang cukup aman. Alien tempur di sana harus tersungkur tapi kayaknya masih ada waktu untuk nge-revive dulu kali ini dari The Pillars. Berhasil mendapatkan player dari RRQ kali ini. Dan gak bakal bisa diselamatin juga tadi Nerpeko langsung aja dipulangin ke arah lobby. Bukan Nara hal yang juga nggak bisa bagus, men. Ini semua tim bakal fight dengan intens ketika mereka lagi rotasi untuk masuk ke dalam circle. Karena circle-nya lagi-lagi ngambil bagian yang open field. The Pillars pun mau bergerak bakal repot karena ada tim BTR yang ngunci dari bukit seberang. Ya, dan apalagi posisinya juga mereka masih harus masuk ke dalam zona dan Bonafide harus eliminasi kali ini dari The Pillars harus sudah mulai pindah sekarang juga. Betul, dia nggak boleh melepaskan timing yang diberikan oleh musuh-musuh yang lagi pada sibuk. Jangan sampai terlalu lama untuk menahan di area blue zone. Mereka harus mengamankan posisi di arah circle terlebih dahulu sebelum mereka melakukan fight. Dan Renalri terkena spray tadi cukup bocor darahnya. Untungnya dia masih bisa bersembunyi. By the way lo lihat itu 62 bandage, 8 first aid, 4 painkiller dan 2 dari drink ya. Banyak inspirasinya ternyata ya dari seorang Badru untuk menciptakan dokter-dokter yang baru. Ryzen free shoot kali ini Potato bakal langsung dipulangkan. Ada Spauf yang sudah mulai mengintip. Granatnya dan Ryzen harus pulang karena Blue Zone sudah sangat menyakitkan. BTR finish di posisi keempat. Dan lu lihat di sini Aerolov masih dengan stabil di 3 besarnya. Okta juga bakal sedikit demi sedikit untuk maju ke dalam zona. Nyaris saja kita lihat ya dia bakal berhasil menggunakan atau enggak. Strateginya Badru. Gila men, ini strategi worth it parah loh. Tinggal 2 first aid lagi yang tersisa. Ya. Dia bisa bertahan sampai posisi ketiga. Tapi posisinya di sini ini dia bakal nembak. mati sih. Dia bakal nembak menuju ke arah Boboho, bakal langsung di spray. Ini adalah peluru-peluru sisaan. Ayo tembak. Itu bingung nembak dari arah mana, dapat atau enggak? Terlalu lama.
Wow. Terlalu ragu tadi dari tim Nara ya. Itu udah ditembak tadi. Udah ditembak, cuma nggak sampai ke knock. Akhirnya satu angle dibalik counter shoot yang rapi banget dari Boboho. Yap. Dan kali ini menyisakan 2 tim dari The Pillars, lu lihat. Dengan 7 Box. kill. Dan lawannya 4 lawan 3 kali ini. Yap, 4 lawan 3, Aerowolf 3, The Pillars 4, granat sudah mulai dilempar, smoke 2, setup sudah mulai keluar. Bobs bakal ambil flank ke sebelah kanan, Alien Tempur cukup low. Belum bertembakan untuk melakukan knock ke arah Alien Tempurnya, tapi Renaldre bertahan, Blue Zone mulai menghimpit, berbahaya sekali. Alien Tempur berhasil di pick off, dia bakal melakukan proning move terlebih dahulu. 2 orang berhasil diamankan, hanya menyisakan 1 lagi dan winner chicken dinner untuk The The Pillars. Bisa-bisanya muka gua